Slide saya kelihatan? Ya, Bu. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai sesi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nilainya ada yang bagus sekali, ada yang kurang. Nilai kuisnya mungkin karena waktunya ya, atau sama koneksi ya. Tadi yang tiba-tiba ke submit sendiri siapa? Kalau saya itu Bu, kalau next berikutnya itu lama banget. Nggak kepencet ya? Terus kalau kliknya ke berikutnya lagi, misalnya mau kedua nih, nggak bisa kedua beberapa kali diklik nggak bisa. Akhirnya ketiga, keempat. Ntar berikutnya begitu lagi. Jadinya. Oke. Tadi kalau yang kenapa. Ini yang submitnya apa namanya? Submitnya Bu, Azizah Bu. Sama kayak ya? Kak Endah ya. Endah kan lewat terus juga masuknya aku 5 menit Bu, nggak 10 menit, 5 menit berapa itu gitu, berapa detik gitu, nggak nyampe 10 menit. Waktunya 15 menit Bu. Waktunya 10 menit sih di settingan saya. Sistemnya mungkin error ya. Terus ini saya pindah ke laptop tuh ya Bu ya. Waktunya malah sisa 1 menit Bu. Jadi nggak keburu ngerjain soalnya. Berarti dia auto submit ya? Iya Bu, aku saat submit Bu, tiba-tiba udah langsung keluar gitu aja, belum di Tadi yang nanya tadi masuk apa enggak? Oke. Berarti belum sempat ngerjain soal yang lain. Iya Bu. Saya yang belum diisi itu. Ada berapa soal? Gimana Bu? Ya. Soalnya nilainya kalau nggak salah saya itu 3 deh Bu, 3 soal belum dibaca. Kalau saya 6 Bu. Iya. Aziznya nilainya cuma berapa tuh? Berapa puluh gitu. Iya. Ya udah diinin aja dulu deh, nanti setelah ini Aziza sama Endah ngulang ya. Ngulang aja ya, saya setting ulang deh cuma buat kamu berdua ya. Iya Bu, insyaallah. Okay. Pastiin sinyalnya bagus dulu ya. Tapi kita sekarang masuk materi dulu karena materinya panjang. Hari ini kita akan bahas tiga langkah investigasi wabah. Pertama, sebagai introduction-nya adalah saya ingin menyampaikan 2 hadis sahih yang disabdakan oleh Rasulullah yang terkait dengan wabah. Mungkin sudah ada yang pernah membaca atau mendengar ya. Bentar. Ta'un, kalau bahasa Arabnya wabah itu adalah ta'un ya, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjadi di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Maksudnya yang ini konsep stop share ya, sorry. Ini adalah konsep dari karantina wilayah sebenarnya ya, karantina wilayah. Nah, sudah diajarkan oleh Rasul dari zaman 600 Masehi. Ya, 600 Masehi adalah tahun di mana Rasul dilahirkan. Jadi 600 sampai 700-an Masehi itu sudah diajarkan bagaimana cara kita menghadapi wabah. Sekarang sudah tahun 2020, artinya sudah 1400-an tahun yang lalu, tapi masih belum bisa mengambil pelajaran yang baik dari apa yang pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Ini sabda Rasul juga, hadis sahih ya. Jadi sudah diajarkan, Rasul itu bukan dokter ya, bukan ahli kesehatan, tapi beliau tahu bagaimana cara menanggulangi wabah ya. Ketika ada orang sakit,
tidak boleh di satu tempatkan, dijadikan satu dengan orang yang sehat karena akan mempermudah penularan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, kemudian melanjutkan langkah-langkah investigasi wabah kita yang kemarin untuk persiapan lapangan sudah kita bahas. Kemudian memastikan adanya letusan kejadian penyakit sudah kita bahas. Ada potensi KLB, sebenar-benarnya KLB atau bukan, apakah dia hanya pseudoepidemik ya ataukah dia KLB tersembunyi, seperti itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memastikan diagnosis, kemudian membuat definisi kasus, menemukan dan menghitung kasus, hingga melaksanakan epideskriptif. Nah, yang pertama, ya. Maaf Bu, yang kemarin kan kita slide yang investigasi wabah part 1 itu kita baru sampai slide ke-14. Itu hari ini berlanjut atau gimana Bu? Oh iya, belum selesai ya? Iya Bu, belum. Oke, bentar. Saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan itu kemarin yang ada hitungan kalau nggak salah ya. Saya ingatnya udah selesai aja. Yang ini ya. Ya Bu. Iya Bu. Ini terakhir kemarin mengenai observe sama expected. Nah, istilah observe dan expected adalah bagaimana cara kita untuk membandingkan jumlah kasus yang terjadi saat ini dibandingkan dengan jumlah kasus atau data ya dari beberapa minggu atau periode sebelumnya. Nah, sumber data untuk membandingkan observed versus expected dari mana saja? Yang pertama, kalau dia adalah penyakit yang sudah pernah terjadi, kemudian sudah di setting program surveillance-nya, maka ini namanya penyakit bukan notifiable, sorry. Saya benerin dulu deh, notifiable. Penyakit notifiable. Nah, penyakit notifiable adalah penyakit yang sudah ternotifikasi ya, maksudnya ini sudah diidentifikasi sebagai penyakit yang berpotensi wabah. Kemudian bagaimana cara kita membandingkan jumlah kasus baru yang observe yang ditemukan saat ini, lalu membandingkannya dengan yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu atau data-data sebelumnya. Maka yang digunakan untuk penyakit notifiable tuh penyakit-penyakit menular seperti misalnya campak, difteri, nah itu kan udah notifiable tuh. Nah, caranya adalah dengan menggunakan laporan surveillance Departemen Kesehatan. Ini kalau sistem surveillance berjalan baik, laporan surveillance bisa digunakan untuk membandingkan data observe dengan data expected. Kemudian untuk penyakit dan kondisi yang lain, kalau misalnya bukan termasuk penyakit notifiable dan belum ada program surveillance-nya di kementerian atau Departemen Kesehatan lokal, maka kita mesti secara manual mencari data ya secara lokal atau secara manual catatan kepulangan rumah sakit misalnya ada nggak pelaporan dari rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta terkait dengan catatan rawat inap kemudian catatan kepulangan si pasien yang terdiagnosis penyakit tersebut ya. Kemudian bagaimana angka kematian, statistik kematian. Ini bisa misalnya di pencatatan surat kematian dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan primer, misalnya kalau dia meninggal di rumah ya, kemudian bisa juga kita kerjasama minta data dari kelurahan setempat. Sekarang akta kematian kan yang ngurus kelurahan ya, kemudian kanker atau pendaftar cacat lahir ini kalau penyakit dan kondisi lain ya, kalau kita mau lihat ada nggak letupan atau tren peningkatan bayi yang dilahirkan dalam kondisi cacat. Ini biasanya long term atau long effect dari pajanan
kimiawi ya, kajian kimiawi yang kalau misalnya dalam satu waktu dia terjadi bersamaan bisa diidentifikasi sebagai letusan. Nah, kalau data lokal tidak tersedia, kita bisa impor data dari luar. Misalnya kayak waktu awal COVID itu kan belum ada data dari Indonesia karena memang belum pernah ada kasus yang pernah terjadi di negara kita. Nah, kita bisa ngambil data dari Cina. Ya, bagaimana data sebaran kasus di Cina, polanya seperti apa, untuk apa? Untuk memprediksi apa yang akan terjadi di Indonesia nanti saat kita menemukan kasus pertama kali. Gitu. Terus kalau misalnya nggak ini ya, kalau ngambil maksudnya impor data dari luar itu seperti itu. Atau misalnya dengan langkah survei telepon dokter untuk menentukan apakah mereka telah melihat lebih banyak kasus penyakit daripada biasanya. Nah, ini biasanya identifikasi secara aktif ya. Kita tim surveillance, tim investigasi wabah itu menghubungi dokter-dokter praktik yang tidak terorganisir dengan baik ke sistem pelaporan di dinas kesehatan setempat ya. Kemudian kita identifikasi apakah dalam beberapa kurun waktu terakhir ini telah datang pasien dengan keluhan yang sama gitu, kasus penyakit yang berbeda daripada biasanya. Ini bisa ya, jadi kita bertanya. Cuman ini sangat sulit karena tidak terorganisir. Kemudian kalau kita mau menentukan latar belakang atau tingkat riwayat penyakitnya, maka kita mesti survei ke komunitas. Apalagi ini letupan ya. Kalau kita mau tahu mengapa bisa terjadi letupan itu, latar belakangnya atau tingkat riwayat penyakit itu maksudnya seberapa berat sih level keparahan penyakit yang diderita oleh masyarakat gitu. Ketika terjadi letupan, maka kita harus langsung turun ke lapangan, survei langsung ke komunitas. Nah, kalau kita mau memastikan kejadian wabah dari data sekunder, apa itu definisinya data sekunder? Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain yang kemudian kita manfaatkan untuk dijadikan data pembanding atau kita analisis lagi. Ya, jadi data sekunder bukan kita yang ngambil atau turun lapangan langsung ya. Nah, dari data yang ada pastikan jumlah penderita, ada peningkatan atau enggak, pola atau tren. Nah, ini teman-teman tidak semua orang bisa membaca tren ya. Meningkat, turun, stagnan. Nah, hanya profesi-profesi tertentu yang bisa membaca tren suatu penyakit karena agak sulit bikin trending suatu penyakit dari tahun ke tahun. Kemudian attack rate. Apa itu attack rate? Yang tahu nggak attack rate itu apa? Attack artinya apa sih? Kesakitan, Bu. Attack artinya apa? Serangan. Maksudnya Rate? Rata-rata. Rate bukan. Apa? angka kesakitan, Bu. Angka kesakitan itu lebih umumnya, tapi lebih spesifiknya apa? Angka Ya. kasus yang terjadi bukan. Nah, sini. Kamu nggak dapat dasar EPID ya? Iya, Bu. Jadi kalau dalam ukuran frekuensi penyakit ya, di dalam epidemiologi itu kita ada dua istilah. Di sini nggak ada, cuma ini berkaitan. Ada yang namanya insiden, ya. Ada yang namanya prevalence. Ya, saya ngomong pakai istilah yang mudah saja. Incidence itu sebenarnya ada incidence rate, ya, ada prevalence insiden, tapi yang paling sering dipakai adalah incidence rate. Nah, rate kalau dalam bahasa Inggris itu artinya adalah tingkatan atau kecepatan. Maka dia ada penyebut. Ya, ada penyebut. Kenapa disebut rate? Karena ada satuan waktu. Ada speed-nya. Ya, ada satuan waktunya. Jadi diukur dalam kurun waktu tertentu. Incidence artinya adalah jumlah kasus baru. Nanti saya kaitkan dengan attack rate. Jumlah kasus baru. Ya, jumlah kasus baru yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Itu insiden saja. Tapi kalau ada rate-nya,
Maka jumlah kasus baru dibagi ya jumlah populasi berisiko pada wilayah tertentu ya, kemudian dikali satuan waktu. Misalnya, kalau dalam musim penghujan kurun waktu 3 bulan terjadi peningkatan jumlah kasus DBD yang signifikan di suatu wilayah. Ya, misalnya dilaporkan di satu kota itu terdapat 1.000 kasus baru misalnya ya. 1.000 kasus baru DBD. Nah, kemudian dalam kota itu jumlah penduduk berisikonya, katanya DBD penyakit yang tergantung dengan usia atau tidak? Atau menyerang semua usia? Menyerang Tidak semua ya, usia. menyerang semua usia. Misalnya let's say dalam satu kota itu ada 1 juta penduduk. Kotanya besar ya. Ada 1 juta penduduk. Nah, kurun waktunya adalah 3 bulan. Ya, kurun waktunya adalah dalam 3 bulan. Maka incidence rate-nya adalah 1.000 dibagi 1 juta dikali 3 sama dengan berapa? 3.000, Bu. 1 juta dikali 3 kan 3 juta. 0,003 ya, Bu. Ya 0,0003. Berapa? 0,003. 0,003. Nolnya berapa? 3, Bu. Nolnya 3. 2 dong. Saya 2,003. Nah, ya kan? Kasus baru per Ya, 3 bulan. Ya. Hmm. Kasus 0,03 kasus per 3 bulan. Gitu kan? Nah, rate biasanya kita bisa bikin satuan persen. Jadi berapa incidence rate-nya? Kalau 0,3%. dipersenin 0,3%. 0,3%. Ya, 0,3%. Ini namanya incidence rate. Nah, ini incidence rate, istilah incidence rate hanya kita pakai dalam kondisi normal yang dalam rentang 1 tahun kita sudah bisa membaca pola, oh DBD akan terjadi pada rentang bulan sekian sampai bulan sekian. Nanti di bulan sekian sampai bulan sekian itu biasanya jumlah kasus penderita flu tahunan itu meningkat misalnya. Itu kan sudah terprediksi, maka kita pakai istilah incidence rate. Tapi untuk istilah wabah, karena dia terjadi dalam waktu yang sangat cepat, maka kita pakai istilah attack rate. Ya, kenapa disebut attack? Attack artinya serangan. Ya, jadi tingkat kecepatan suatu serangan penyakit kepada populasi yang berisiko dalam kurun waktu tertentu. Itu namanya attack rate. Jadi, kalau secara makna, incidence rate sama attack rate itu artinya sama. Ya, kita mau menghitung jumlah kasus baru dalam kurun waktu tertentu di sebuah populasi. Nah, hanya perbedaan kegunaan. Incidence rate dipakai untuk perhitungan yang lazim, yang biasa, yang terjadi commonly gitu, yang terjadi pada umumnya setiap waktu. Hanya attack rate digunakan ketika terjadi KLB atau wabah. Jadi jumlah kasus baru ya pada saat wabah. Jadi kita hitungnya attack rate. Gitu. Nah, kalau prevalensi itu adalah gabungan jumlah kasus baru dan kasus lama. Ya. Nah, dia nggak pakai kurun waktu tertentu. Jadi, ini incidence rate. Definisinya seperti ini ya. Incidence rate mirip dengan attack rate. Nah, kita kembali ke slide tadi. Bu Tia, Iya. mau nanya Bu, kalau yang IR itu kan pernah ada rumus yang kalau dikalikan per berapa penduduk gitu ya, 1.000 penduduk apa 100.000 penduduk itu, gimana sih Bu itu rumusnya? Ini barusan saya jelasin. Oh. Jadi, satuannya tergantung
ya, tetapi jumlah populasi berisiko tetap yang ditentukan itu sesuai dengan jumlah populasi yang ada. Nanti baru kita bulatkan, misalnya mau dihitungnya per berapa penduduk, per 1.000 penduduk, per 10.000 penduduk, per 100.000 penduduk gitu. Nih, coba. Nah attack rate itu, udah paham nggak tentang incidence rate tadi? Tadi yang nanya siapa? Ya. Paham, Bu. Namanya nggak muncul. Elwa ya? Siapa yang nanya tadi? Prita, Bu. Tadi kan Prita. namanya Prita. Oh Iya, iya. iya. Gimana, Iya, Bu. Prit? Kalau IR kayak kemarin kan disuruh ngitung yang IR COVID ya Bu ya. Kan itu kan per RW. Jadi dia kalau RW itu nilainya kan nggak bulat ya penduduknya. Ada 1.000, misal 1.120 gitu ya. Terus kasus barunya selama 2 minggu kan kita hitungannya pakai 2 minggu. Nah 2 minggu itu ada kasus baru misal 5. Jadi 5 kita bagi sama penduduknya itu. Jumlah penduduk kan 1.120. Nah itu terus kita kaliinnya, karena kemarin kan gede banget ya, kalau kaliin 1.000, kita kaliin per 100.000 gitu, Bu. Itu betul apa Kaliin salah, Bu? per 100.000, sebentar. Iya. Itu sebenarnya nggak masalah, jadi bisa menyesuaikan dengan jumlah penduduk ya. Kemudian pembulatan, itu kan pembulatan sebenarnya supaya mudah bacanya. Kayak standar angka kematian ibu atau angka kematian bayi per berapa kelahiran hidup gitu kan. Sebentar saya perlu ada nih bahannya. Biar lebih mudah jelasinnya, bentar ya. Apa ya? Terus untuk waktunya juga, Bu, itu kan ada 3 ya. Nah, kalau yang COVID ini apa perlu dikasih waktu juga ya, Bu ya? Kan biasanya suruh ngitung incidence rate-nya per periode. Kalau bulanan maka dikali 1 bulan kan. Oh. Kalau dikali 1 nggak ada masalah gitu. Ya, kecuali kamu minta disuruh bikinnya per 3 bulan maka dikali 3. Itu pembilangnya penyebutnya dikali 3. Bentar, saya kasih materinya gimana ya. Intermediate. Bentar. Ukuran frekuensi penyakit. Nanti ini ada contoh soal tentang attack rate. Kita bahas supaya semakin paham. Jadi konstanta yang dipakai 100, 1.000, atau 10.000 itu tergantung besaran penduduknya ya, Bu? Iya, tergantung besaran penduduk dan tergantung kalau misalnya dia terlalu kecil desimalnya 0,0000 sekian misalnya. Kamu kalinya yang besar aja supaya dia kelihatannya enak dibaca. Gitu, tapi harus ada per 100.000 penduduk, per 1 juta penduduk gitu. Nah, ini rate bentar. Nih, karena kan kalau kelihatan nggak? Tadi saya share apa ya? Saya share screen aja deh biar gampang. Share screen jadi semua layar saya kelihatan. Oke, ini contoh ya. Ini rate apapun. Kalau ini contohnya incidence rate, karena yang kita hitung adalah manusia, ya. Karena yang kita hitung adalah manusia, maka biasanya harus bulat angkanya. Nggak boleh pakai desimal. Kenapa? Ya masa manusia ada yang 1,5 kan nggak mungkin ya. Jadi dibulatkan itu tujuannya dengan mengkalikan pakai angka yang besar, 10.000, 100.000 gitu. Contohnya gini, incidence rate 3 kasus per 100 orang per tahun. Ini kalau untuk kasus yang penyakit yang sudah sudah lazim terjadi misalnya, yang pasti langganan lah tiap tahun terjadi. Nah, mana ya? Ini contohnya nih. Misalnya gini, pada tahun 2004 ada 100 kasus demam berdarah di kota berpenduduk 1.250.000. Ini kan nggak bulat nih, ya kan? Kemudian berapa rate kasus demam berdarah di kota itu? Ini kita mau hitung misalnya anggaplah incidence rate dalam setahun. Nah, contohnya seperti ini. Kita besarkan. Ya. Ini 100 kasus
Ya, 100 kasus, kemudian ini adalah jumlah kasus baru, dibagi jumlah populasinya 1.250.000. Oh, nah, 1.250.000. Kemudian kita perkecil pecahannya, jadinya kalau ini nolnya dicoret ya, mudahnya kan gini, nolnya dicoret, ini nolnya dicoret 2, maka 1 kasus per 12.500 orang. Nah, maka ketika kita mau membulatkan menjadi rate, ya, kita mau bulatkan menjadi rate, di sini kita belum mengincludekan atau memasukkan satuan waktu. Jadi dikali berapa? 100.000. Kita buat ini dapat 8 dari mana? Dapat 8 dari mana? 100.000 dibagi 12.500 berapa? Jadi untuk menentukan ini seharusnya dikali berapa yang di bawah, kita sampai menemukan angka bulat untuk di atas. Jadi kalau misalnya, nih, discard. Kalkulator. 0,00000. Oh, no, kan dibagi, dibagi 100.000 ya. 100.000 dibagi 12.500, dapatnya 8 kan? Ya. 8. Jadi 8. ya, jadi nah di sini yang atas dikali 8 ya. Jadi gini. Yang atas dikali 8 per 12.500 ya kan? Yang atas dikali 8, yang bawah juga dikali 8. Masih ingat kan konsep pembulatan atau penyama apa namanya ya? Ini penyebut di bawah sama kalau yang di atas. Kalau pecahan, penyebut sama pembilang harus dikali angka yang sama kan? 8. Di bawahnya adalah 100.000. Gitu. Maaf Bu, 8 tadi dari mana? Dari 100.000 dibagi 12.500. Kalau misalnya gini, saya pengen coba kalau per 10.000 penduduk bisa nggak ya? Kita coba aja, misalnya kalau 10.000 dibagi 12.500 berapa? 0,8. Artinya kan ini kan belum bulat nih, 0,8. Kita belum bisa membuat ini sebagai satuan manusia, ya kan? Boleh nggak 0,8 kita bulatin jadi 1? Enggak. Pertanyaan saya. Nanti hitungannya beda. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini orang kan. Iya, karena orang. Ini bukan angka apa ya? Bukan nilai, bukan uang ya. Nggak boleh dibulatkan. Karena ini orang yang sedang kita hitung, ini nyawa manusia. Maka kalau belum mencapai angka bulat ya, belum mencapai bilangan bulat, maka dia harus terus dicari persamaan penyebutnya agar didapatkan angka yang bulat pada pembilangnya. Gitu. Misalnya lagi ada misalnya 100 jangan 100 deh, misalnya 50 kasus, jangan deh susah nanti. 1000, nah saya new slide deh. Ya. Atau di sini. Makanya sebenarnya gini, buat anak kelas khusus nggak dapat dasar EPIT tuh agak berat buat kami para dosen EPIT karena itu dasar ya buat perhitungan. Saya gini nih, saya udah lama ngajar dasar EPIT, maaf agak kaku ya, lupa ingat. Nah, misalnya gini, 1000 kasus per 150.000 populasi berisiko, popris ya. Nah, berarti kan jadinya 1000 per 150.000. Kalau kita kecilkan kan jadinya 1 per 150. Nah, 150. Tapi kan ini biasanya kalau buat satuan per berapa populasi berisiko, ini kita pakai angka yang 0 semua ya, satuan 100,
1.000, 10.000. Ini standar internasional seperti ini. 100.000 gitu. Per berapa ratus ribu jiwa sih? Per berapa ribu jiwa. Nah, kalau ini, nah caranya seperti apa? Kita cari. Kalau 1.000 dibagi 150 berapa? 0,0,66667. Nah, belum kan? Belum ketemu angka Belum. 1 kan? Terus kalau 10.000 dibagi 150. 66,6666. Nah, 66,666. Sekarang besar. Nah, kalau yang seperti ini boleh nggak kita ambil? Ini kan desimalnya panjang ya. Kita boleh bulatkan, tapi tidak boleh bulat ke atas. Jadi, sekitar 66 kasus baru per 10.000 penduduk. Gitu. Maaf Bu, Ah, mau konfirmasi gini Bu, maksud saya. Kalau misalkan cara perhitungannya 100 dibagi langsung 150.000, kemudian jadinya kan kecil, 1/150. Maksud saya kita jangan penduduk atau berapa, kalau misalkan caranya itu 1 dibagi 150, nanti berapa angka di belakang komanya itu nanti yang dikalikan, misalkan 5 angka di belakang koma berarti dikali per 1.000 penduduk gitu Bu. 100.000 penduduk gitu Bu. Biar langsung dapat desimalnya. Kalau dengan cara seperti itu gimana Bu? misalnya kalau kayak gini jadinya berapa? Misalkan Kalau 150 kan hasilnya Bu 0,0066 ke belakang. Bisa. Itu kan apa namanya? Teori matematikanya ya, sebenarnya banyak cara. Intinya adalah kita harus mencari angka bulat untuk menyebutkan jumlah jiwa ya. Kemudian pembaginya adalah biasanya satuan kelipatan dari 100 atau kelipatan dari 10 gitu. 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta gitu, tergantung besaran kasusnya. Itu bisa sih. Jadi kan kalau tadi kan 0,0006-nya banyak ya. Nolnya ada berapa tuh? Kalau 100. 1 dibagi 150. Nah, 0,06 ya. 66. Nah, maka 1, 2, 3, 4, 10.000 kan, benar kan? Dikali 10.000. Bisa kayak gini. Jadi 66 kasus per 10.000 penduduk. Itu bisa. Bisa seperti itu ya. Oke, paham mengenai perhitungan. Ini belum dikali satuan waktu ya. Kalau misalnya satuannya tahun, misalnya gini, kamu dapat tugas untuk menghitung incidence rate per tahun. Nah, satuan tahun kan di bawahnya penyebutnya berarti kan dikali 1 doang, ya nggak sih? Iya. Maka nggak masalah. Jadi 66 kasus, ya 66 kasus per 10.000 penduduk per tahun. Gitu ya. Iya, Bu. Kalau per bulan ya per bulan sebutnya gitu. Tapi kalau kamu mau disuruh hitung per 3 bulan, ya berarti yang 3-nya dikali dulu. Kalau enggak, kamu sebut per 3 bulan. Tapi jarang sih ada standar satuan seperti itu. Paling yang diminta per bulan, per tahun misalnya. Itu ya, Itu nanti dikali 100% lagi nggak Bu? Untuk nyajiinnya atau kayak gitu aja? Kayak gini aja bisa. Jadi kalau persentase itu, kalau untuk rate ya, itu dia jarang menggunakan persentase. Untuk prevalence baru dia pakai persentase. Itu. Karena prevalence ini nanti jatuhnya jadi proporsi. Proporsi gabungan jumlah kasus baru dan kasus lama. Dikali 100% nantinya. Gitu. Dia nggak usah pakai per 100.000 penduduk, 10.000 penduduk, enggak. Kalau untuk prevalence kayak gitu. Ya, oke. Bisa dilanjut? Bisa Bu. Oke. Nah, sekarang contohnya gini. Kalau kita sedang melakukan investigasi wabah, ya, kalau kita sedang melakukan investigasi, kok kembali ke sini?
share screen-nya mati. Nah, kalau kita sedang melakukan investigasi wabah yang long term, jangka panjang, ya pertanyaannya, apakah attack rate dapat berubah selama periode investigasi? Coba contohnya di sini. Pada sebuah hotel, ya, ada 46 orang tamu menderita pusing, mual, muntah, dan diare beberapa saat setelah makan pagi di restoran hotel. Jadi kalau dari cerita ini terindikasi bahwa 46 orang ini bermasalah akibat makan pagi di restoran hotel. Kemudian di antara mereka terdapat 30 orang yang hanya menderita diare. Jumlah tamu yang makan nasi goreng sebanyak 150 orang. Jumlah seluruh tamu yang menginap sebanyak 300 orang dan karyawan sebanyak 50 orang. Jadi yang makan ada berapa orang sih keseluruhan di restoran itu? 76. 300. Yang makan Bu 50, 350. Bu. 150 orang. 150, Bu. 150 orang. Nasi goreng. 350 orang. Ada yang seluruhnya menginap, ada yang karyawan. Ya, oke. Jadi total populasinya berapa? 350 orang. Nah, kalau pertanyaannya berapakah attack rate pada seluruh populasi? Kalau yang ditanya seluruh populasi, maka attack rate itu adalah jumlah kasus. Jadi kita hitung mana ada berapa orang yang sakit. Pertama, 46 orang menderita pusing, mual, muntah, diare. Artinya hitungannya adalah 46. Ya. Ini yang nomor yang A ini 46. Kemudian di antara mereka yang hanya diare itu 30. Maka 46 ditambah 30 jadi berapa? 76. Nah, kalau yang ditanya pada seluruh populasi, maka kita harus hitung pembaginya adalah seluruh populasi yang berisiko di hotel tersebut, yaitu ada 350. 350. Berapa attack rate-nya? Oh, kirain 0,217. kirain 30 orang itu termasuk yang 46, Bu. Beda dong, baca ada ceritanya. Yang 46 ini punya gejala pusing, mual, muntah, diare. Tapi dan diare aja. 30 ini adalah hanya diare aja. Ya. Nah, berapakah attack rate pada mereka yang sarapan? 76 dibagi 0,217. Yang nomor B, kita langsung ke sini deh. Oh, di sini populasi, bentar deh. Di kuncinya attack rate populasi 46. Artinya yang sakit cuma 46 ya? Iya, soalnya kan di situ di antara mereka, nah merekanya ini propose ke yang 46 orang itu kan Bu maksudnya. Oh iya, betul. Sorry. Nah, jadi untuk attack rate populasi adalah 46 yang menderita mual, muntah, diare, dan pusing tadi ya. Dibagi 350, ya kemudian dikali 100%. Nah, di sini rate yang diminta adalah persentase. Artinya kalau persen itu kan per 100 orang ya. Ya kan? Per 100 orang. Kalau kita narasikan dalam bahasa lain, ada 13 kasus per 100 orang yang beresiko. Gitu, kita bulatkan. Ini karena attack rate. Attack rate itu terjadi keracunan makannya dalam satu waktu. Maka nggak usah pakai satuan waktu lagi. Kemudian yang sarapan di hotel ada berapa? Karena di sini tamunya itu ada 300, karyawannya 50, itu kan karyawan nggak mungkin sarapan bareng sama tamu ya. Jadi yang sarapan adalah hanya seluruh tamu. Maka yang nomor B ya, maka yang sarapan di hotel itu ada 300 orang, yaitu seluruh tamu. Attack rate untuk yang sarapan artinya adalah mereka yang sakit ada 46 orang ya, nih 46.
dibagi 300. Kenapa 300? Karena yang ditanya adalah populasi yang hanya yang sarapan saja. Lalu dikali 100%, yaitu 15,3%. Atau 15,3 per 100. Kalau mau diseribukan, dikali 10, 153 dari 10, gitu kan? Dari 1000 orang yang 1000 populasi. Tapi kan di dalam kasus ini populasinya hanya 350. Jadi tidak representatif kalau kita pakai satuan 1000 ya, penyebutnya 1000. Jadi dibikin persentase seperti ini. Kemudian yang makan nasi goreng, pertanyaannya apa sih? Berapakah attack rate pada mereka yang makan nasi goreng? Ya, yang makan nasi goreng itu ada 150 orang. Yang sakit 46 orang. Maka 46 dibagi 150 dikali 100% yaitu 30,7%. Jadi kenapa 150? Karena yang ditanya hanya dari mereka yang makan nasi goreng, yang sakit 46. Kemudian attack rate diare pada yang sarapan. Yang diare saja. Jadi dari 46 ini ada 30 orang yang diare saja, maka 30 dibagi 300. Kenapa 300 bukan 350? Karena yang ditanya hanya pada mereka yang sarapan. Ya. Jadi 30 dibagi 300 sama dengan 0,1 dikali 100% jadi 10%. Nah, attack rate diare pada mereka yang makan nasi goreng. Dari 300 orang yang sarapan ini, hanya 150 yang makan nasi goreng. Maka 30 per 150 dikali 100%, yaitu 20%. Dari mereka yang makan nasi goreng, 20%-nya kena di diare. Gitu ya. Ini tentang attack rate. Maka, simpulannya adalah attack rate selama investigasi wabah, ya, sepanjang wabah itu masih berjalan, attack rate, definisi kasus, dan populasi berisiko itu dapat berubah tergantung informasi yang didapatkan. Jadi tergantung yang diminta atau yang mau kita hitung apanya, gitu ya. Kayak apa? Kalau kasus COVID ini yang ditanya attack rate pada anak-anak misalnya, attack rate pada balita, maka jumlah kasus yang dihitung jumlah kasus balita dibagi seluruh balita yang berisiko. Yang dibagi jumlah pembaginya bukan jumlah seluruh penduduk, tapi jumlah seluruh balita yang berisiko di tempat tersebut. Gitu. Kemudian definisi kasus juga bisa berbeda. Nanti kita belajar tentang definisi kasus setelah ini. Dan populasi berisiko juga berbeda tergantung dari apa yang mau didapatkan. Mau latihan dulu nggak? Latihan yuk. Kayaknya nanti materinya agak mundur nih. Coba. Kita menit. Ini mudah nih. Coba dikerjakan. Saya ke toilet dulu ya. Teman-teman ini jawabannya nggak hitung-hitungan kan, maksudnya sesuai sama asumsi apa gimana? Kalau definisi wabah itu kan ada kenaikan kasus atau ada kasus baru, tapi dengan memperhatikan jumlah expected-nya itu, Kak. Kasus sebelumnya. Kalau ini kasus baru doang. Kalau klaster itu ada penambahan kasus, tapi dia tanpa dia memperhatikan
jumlah expected-nya itu. Nah, Berarti iya. ini cluster dong. Jawabannya klaster kan? Ya. Heeh. Terus informasi tambahan apa yang dibutuhkan untuk memastikan kondisi tersebut? Ya banyak lah informasi. Kita nggak punya informasi itu penderita sebelumnya. Hanya informasi Jadi tambahan. ini nggak bisa dikategorikan wabah atau klaster ya karena datanya nggak lengkap. Iya, makanya. Cuma dibilang ini ada kasus baru sekian gitu ya. Data sebelumnya nggak tahu berapa. Terus informasi tambahan yang dibutuhkan banyak. Ini masih kurang banget ini informasinya. Jadi